Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad kita di majelis yang sangat mulia ini, yaitunya makalah yang kelima. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, terlebih dahulu kepada para pecinta dakwah, jangan lupa subscribe channel ini sebagai ajang ibadah memotivasi orang lain untuk dakwah. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk orang lain dan bisa channel ini berkembang dan bisa menjadi amal ibadah yang sangat dahsyat ke seluruh penjuru dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih lagi, jangan lupa bagikan video ini kepada teman, kepada sanak saudara, dan kepada orang-orang yang kita cintai, agar mereka juga mendapatkan manfaat daripada channel ini. Kitab Nasaihul Ibad, kitab yang berisi nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah, nasihat-nasihat yang baik untuk kehidupan dunia kita, nasihat-nasihat yang baik untuk mendapatkan keselamatan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini makalah yang kelima. Cerita daripada Utsman radhiyallahu anhu. Baramulo duka dunia, baalah baramulo kegelapan di dalam hati, dan baramulo duka akhirat, baalah baramulo satu cahaya di dalam hati. Artinya, baramulo rusuh pada urusan-urusan yang muta'alikah, yang berkaitan dengan dunia, ba'alah baramulo. Jadi hionyo itu rusuh, ba'a jadinya menggelapkan di dalam hati. Dan baramulo rusuh pada urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat, ba'alah baramulo jadi hionyo tu urusan, ba'a jadinya cahaya bagi hati. Ini nasihat yang sangat bagus untuk kita semua. Banyak orang yang hatinya bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Seperti apa? Teman kita berangkat untuk pergi menonton organ, lalu kita ditinggal. Bagaimana perasaan hati kita? Sedih, gelisah, gundah, sempit, marah, emosi. Bila itu terjadi dalam diri kita, suatu pertanda bahwa hati kita berada di dalam kegelapan. Hati kita sedang mendapatkan sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Hati kita sedang berada di dalam zulumat yang perlu dibersihkan. Ini perlu kita mengetahui hati kita. Ketika dunia ini kurang kita dapatkan, kenikmatan dunia sedikit bagi kita, bagaimana perasaan hati kita? Iko nan ditanyo kapado kito nan basamu. Tamasuk kapado dun sana yang menonton channel iko. Ba'a perasaan hati awak gelisah, gundah, sempit, marah, emosi, ditinggal saudara kita untuk menonton organ. Nah,
Atau ketika ada pembagian sembako, teman kita dapat, lalu kita tidak dapat, karena pembagiannya pilih kasih, apakah kita bersedih? Apakah hati kita marah? Tetangga kita dapat, kita tidak dapat. Orang yang patut tidak dapat menurut kita, lalu dia dapat. Bagaimana perasaan hati kita bila kita ada kesedihan, bila kita ada kecemburuan, tidak ikhlas kita menerima ketidakdapatan. Kalau dapat ikhlas itu biasa, tapi kalau tidak dapat ikhlas, ini yang luar biasa. Ketika tidak dapat lalu ikhlas, ini yang luar biasa. Bagaimana? Jadi ketika tidak dapat, kita sempit, berarti hati kita harus kita bersihkan dengan zikrullah, kita bersihkan dengan ilmu. Sementara bila hati kita rusuh ketika tidak ikut dalam pengajian, atau bagi santri-santri ketika gurunya tidak datang ketika belajar, bagaimana perasaannya? Apakah hore? Apakah dia merasa senang, happy, bahagia? Nah, ketika tidak bersedih, ketika tidak mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan akhirat, tidak bisanya kita ikut bersedekah, bersedih kita. Ketika ada kesedihan di dalam hati kita karena tidak bisa ikut serta di dalam kebaikan-kebaikan akhirat, maka hati kita bersedih. Sedih kita adalah suatu pertanda bahwa hati kita sedang diisi oleh Allah dengan nur, dengan cahaya akhirat, dengan cahaya iman, sehingga bila kita tidak mendapatkan kenikmatan akhirat, hati kita gelisah, hati kita sedih, hati kita jauh daripada kebahagiaan. Bahkan lagi kita paling menderita rasanya karena tidak ikut serta di dalam kebaikan-kebaikan yang mengarah untuk keselamatan kita di akhirat kelak nanti. Maka oleh sebab itu, mari kita selalu ikut di dalam kebaikan-kebaikan akhirat, agar kita jangan bersedih ketika kita tidak mendapatkan yang namanya dunia, tapi bersedihlah ketika kita tidak dapat ikut serta di dalam kebaikan-kebaikan untuk akhirat kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada yang tertinggal. Masih ada yang tertinggal. Doa yang sangat bagus kita baca. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mabalaga ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai kegelisahan kami yang paling besar. Jangan jadikan dunia ini akan sebesar-besar duka kami. Wala mabalaga ilmina, dan jangan sebagai tempat tujuan pengetahuan kami. Jadi dunia ini bukan tujuan kita, saudara-saudara. Tujuan kita adalah akhirat. Dunia ini sangat singkat. Dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat tidak ada bandingannya. Dunia ini bila kita bandingkan dengan kehidupan akhirat tidak ada apa-apanya. Lalu bagaimana? Tentu kita mesti banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah, banyak-banyak bermohon kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah,
agar Allah kecilkan dunia ini di dalam hati kita dan Allah besarkan akhirat di hati kita. Ini yang perlu kita selalu mohonkan kepada Allah. Pagi, siang, sore, malam, di waktu pertengahan malam, kita jadikan sebagai doa yang sangat kita rutinkan seharusnya di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, bila kita di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, bila kita di dalam kehidupan ini kita merasa sempit, hidup kita merasa susah, hidup kita merasa paling menderita, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, silahkan kita pergi ke kuburan. Lalu Imam Abu Hamid Al-Ghazali ditanya oleh seseorang. Wahai Imam, untuk apa kami pergi ke kuburan? Untuk apa kami pergi melihat kubur? Lalu kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, jawabannya adalah, silahkan kamu lihat berapa banyak orang yang sudah meninggal di dunia, tertanam, terkubur di bawah tanah. Kamu tahu apa yang mereka minta? Kamu tahu apa yang mereka cita-citakan? Kamu tahu apa yang mereka mohonkan kepada Allah? Mereka hanya minta sama Allah satu, yaitu mereka minta untuk bisa kembali ke dunia. Mereka minta untuk bisa dihidupkan lagi ke atas dunia. Buat apa mereka balik ke atas dunia? Apakah mereka ingin ketemu dengan pasangannya? Apakah mereka ingin mengelola perusahaan-perusahaannya mereka yang ada di atas dunia? Apakah mereka ingin ketemu lagi dengan mobil mewah mereka yang dibeli dengan uang korupsi mereka? Apakah mereka ingin ketemu aset-aset mereka di atas dunia? Apakah mereka ingin bertemu dengan teman-teman nongkrongnya? Jawabnya tidak. Mereka hanya minta sama Allah. Mereka hanya minta dikembalikan ke atas dunia untuk beramal soleh. Di dalam surat Al-Fatir ayat 37, Rabbana akhrijna na'mal solihan, wahai Tuhan kami, kembalikan kami ya Allah. Kalau engkau kembalikan kami, engkau hidupkan lagi kami ke atas dunia, na'mal solihan, niscaya kami akan mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Berlainan dengan yang telah kami kerjakan ya Allah. Kami tidak akan mengerjakan apa yang selama ini kami kerjakan. Bahkan mereka bilang sama Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 107, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zolimun. Ya Tuhan kami, keluarkan kami ke atas dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke atas dunia. Jika kami kembali lagi ya Allah, jika kami mengulangi kekufuran kami, jika kami tidak beriman lagi kepada Engkau ya Allah, fa'inna uduna zalimun, fa'in fa'inna zalimun.
Sesungguhnya kami orang yang aniaya, ya Allah. Sesungguhnya kami orang yang zalim, ya Allah. Ya Allah, tolong kembalikan kami ke dunia. Ya Allah, tolong hidupkan lagi kami, walaupun itu hanya sebentar, ya Allah. Permintaan mereka kepada Allah. Mereka menyesal, tapi penyesalan tiada guna. Ya Allah, kami janji tidak maksiat lagi. Ya Allah, kami janji tidak berbuat dosa lagi. Tapi balikkan lagi kami ke atas dunia, ya Allah. Please, ya Allah. Please, ya Allah. Mohon kami, ya Allah, kasih kepada kami kesempatan sekali aja. Lalu apa jawaban Allah? Pada ayat berikutnya surat Al-Mu'minun. Ayat 23, ayat 108. Qala iksa'u fiha wala tukallimun. Tinggallah kamu di dalam kuburan ini. Tinggallah kamu di dalam neraka ini. Wala tukallimun. Dan jangan kamu berkata-kata dengan aku lagi, kata Allah. Allah sudah muat. Di atas dunia Allah berikan umur 60 tahun. Di atas dunia Allah berikan umur 70 tahun. Tapi apa yang dikerjakan? Mereka hanya penuh dengan kekufuran hidup mereka. Mereka penuh dengan kemaksiatan hidup mereka. Tanpa memikirkan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Wahai saudara, penyesalan di akhir tiada guna. Mari kita selalu ingat di awal ini. Ya. Mari kita selalu perhatikan kehidupan dunia ini. Dunia ini benar-benar sebentar. Dunia ini sangat singkat. Tidak ada apa-apanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.